Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan kiram, ashabu kanatu Majelis Ulama NBC. Sanukarimulakum nasrah, akhbaru waki bimodifikasi halian. Ma'akum sofa mafuzasina modifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dilansir dari Info Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 20 orang di Kota Bekasi meninggal terkena demam berdarah sejak awal tahun hingga Mei 2024. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Vivi Herawati, mengatakan bahwa update data 17 Mei 2024 tercatat meninggal karena DBD sebanyak 20 orang di Kota Bekasi pada Rabu 29 Mei 2024. 20 orang yang meninggal tersebut berada di 9 dari 12 kecamatan di Kota Bekasi. 9 wilayah itu berada di Pondok Melati, Pondok Gede, Rawalumbu, Bantar Gebang, Jati Asih, Jati Sampurna, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara. Data secara keseluruhan sebanyak 2078 kasus DBD di Kota Bekasi. Sedangkan per Mei 2024, kasus DBD paling banyak menyasar pada kaum perempuan. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Sebanyak 24 korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penjualan organ ginjal ke Kamboja menerima restitusi atau ganti rugi. Setiap korban menerima ganti rugi sebesar Rp33.314.250. Kasus ini terungkap oleh polisi pada 2023. Hunian di perumahan Villa Mutiara Gading, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menjadi lokasi penampungan para korban. Kasus TPPO tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cikarang. Pada Rabu 29 Mei 2024, satu persatu korban maju menghadap jaksa untuk mengambil restitusi berupa uang tunai dan barang-barang yang disita seperti paspor, visa, atau kartu tanda penduduk selama proses hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniati, mengatakan TPPO ini melibatkan terdakwa Hanim alias Teguh dan Maman Rohani dengan total tersangka 15 orang. Jumlah restitusi yang diberikan kepada para korban mencapai Rp799.542.000. Setiap korban mendapatkan Rp135 juta setelah menjual ginjalnya ke Kamboja. Julianus juga menambahkan bahwa para korban ini berasal dari Bekasi, Bandung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka menjual ginjalnya tanpa paksaan, namun sebagian besar karena terhimpit masalah perekonomian. Berita selanjutnya dilansir dari Go Bekasi. Insiden ledakan tabung gas terjadi di sebuah rumah di Jalan Patuharaya, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Rabu 29 Mei 2024 sore pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Akibat ledakan yang terjadi, rumah tersebut rusak berat. Komandan Kompi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Haryanto, mengatakan bahwa dari keterangan salah satu warga, diduga terjadi kebocoran gas dan menimbulkan ledakan serta kerusakan bangunan di sekitarnya. Selain rumah yang hancur, satu orang yang tak lain pemilik rumah terluka dan telah dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Adapun Damkarmat Kota Bekasi mendapat laporan soal ledakan tersebut pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Satu unit mobil pemadam kemudian berangkat dan tiba di lokasi pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta dan luas area yang terbakar kurang lebih 200 meter persegi dari total luas lahan 300 meter persegi. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi.
Aksi kriminalitas jalanan seperti perampasan sepeda motor alias begal di Bekasi tak boleh dianggap sebagai peristiwa yang biasa. Pengamat sosial dari Unisma Bekasi, Harun Al-Rashid, mengatakan pemerintah serta kepolisian mesti merumuskan program yang komprehensif untuk mencegah peningkatan aksi kejahatan ini. Menurut Harun, maraknya aksi pembegalan disebabkan 4 faktor. Pertama, budaya konsumerisme dan materialisme yang banyak mempengaruhi perilaku dan hidup anak muda di perkotaan. Kemudian yang kedua, dampak media, khususnya film serta games yang banyak menampilkan adegan kekerasan secara vulgar. Ketiga, lemahnya pengawasan sosial baik dari pengawasan orang tua, keluarga maupun pengawasan keamanan dari pihak eksternal. Lebih lanjut, yang keempat, terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah yang kemudian dapat memacu seseorang untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan uang. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan, dan kurangnya peluang pekerjaan juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus begal dan pencurian. Mengakhiri berita pada hari ini, dilansir oleh Info Bekasi, polisi berhasil menangkap 11 orang pelaku tawuran antar pelajar di Jalan Terusan Underpass, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kejadian ini berawal saling tantang lewat medsos. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengungkapkan ada 4 sekolah yang terlibat tawuran itu. Karya Guna Bakti 1 dan 2, Karya Guna 1 dan 2. 11 pelajar yang ditangkap berinisial ZM umur 15, RS umur 15, BN umur 16, HH umur 17, MR umur 17, MG umur 16, SBN umur 16, MI umur 16, dan RA umur 17 tahun, SB umur 16 tahun, dan MA berumur 16 tahun. 2 dari 11 pelajar itu melukai seorang berinisial A, umur 16 tahun, pelajar SMK KG 1 tersangka SB umur 16 tahun, berperan membacok korban dengan celurit. Sementara MA umur 16 tahun menendang perut korban 1 kali hingga korban terkapar. Dari 11 pelajar tersebut, 2 orang diduga melanggar pasal 170 KUHP, yaitu pelaku SB umur 16 dan MA umur 16 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 9 tahun. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news up to and up to date. I'm Sofa Mahfuzasina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.